Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini ayatnya dua nih ya kita ya, di ayat ke-55 dan ayat ke-56 surat Al-Baqarah ya. Alhamdulillah sudah dapat 55 ayat ya sama ini hari ini ya, sudah dapat ya. Mudah-mudahan sampai nanti khatam ya. Kalau khatam insyaallah ya, kita hanya berharap kepada pertolongan Al-Qur'an ya, pertolongan Allah. Sudah, silakan dibaca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narullaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, disambar petir, sedangkan kamu menyaksikannya. Ayat yang 56-nya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi permintaan orang Yahudi terhadap Nabi Musa itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Jadi karena sudah keangkuhannya dia tidak mau beriman, akhirnya dia mempertanyakan kepada Nabi Musa, saya tidak akan beriman sampai melihat Allah dengan matanya sendiri. Mata kita ini mata palsu, betul nggak? Mata palsu, nggak bisa melihat dengan jelas. Orang lihat kebenaran aja, orang yang baik aja dibilang jahat, gitu kan? Orang jahat dibilang baik, gitu. Terbalik-balik kadang-kadang ya ngelihat mata. Nggak usah jauh-jauh tuh. Kalau ditanya begini nih, mata kita itu bisa jadi ngebohongin. Contoh kayak gini. Sebelum dapat istrimu, gitu. Sebelum jadi istri itu
Kira-kira calon istrimu cantik nggak? Banget. Bukan cantik lagi, sangat cantik, ya kan? Istrinya sangat cantik. Tapi ketika sudah dinikahin, dipoles tuh istri orang lebih cantik. Sama siapa? Sama setan, laknatullah. Akhirnya apa? Banyak orang yang berkhianat, gitu nggak? Dulu mah waktu mau nikah bilang istrinya cantik betul, gitu ya kan? Udah nikah baru ya setahun. Paling cantik di dunia. Paling cantik di dunia. Kalau udah nikah, pembantu orang itu dibilang cantik juga. Nah, itu mata tuh, mata kita. Jadi mata kita itu harus dibimbing dengan petunjuk Allah. Ini orang Yahudi begitu tuh. Jadi orang-orang pilihan dari mereka meminta agar dapat melihat Allah, dan peristiwa matinya mereka kemudian dihidupkannya kembali. Udah disambar petir tuh Yahudinya, kemudian diperlihatkan oleh Allah, dihidupkan kembali, masih dia nggak mau beriman. Maka kalau orang batu itu udah dibilangin batu, tahu batu? Udah dibilangin nggak mau juga berubah, Yahudi. Maka kita tinggal nunggu petunjuk, ya. Kan Allah berfirman di surat Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya petunjuk itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau belum dapat petunjuk orang itu, kita jangan marah-marah, ya kan? Mau diomongin pakai speaker sekalipun, nggak usah jauh-jauh. Rumahnya itu diadepin tuh speaker tuh, diadepin speaker ke rumahnya tuh. Adzan berkumandang, tetap aja dia nggak datang ke masjid. Kenapa? Allah belum berikan petunjuk. Allah belum berikan petunjuk. Tapi kalau sudah diberikan petunjuk, nggak usah dihura-hura sama kita. Dia kucuk-kucuk datang ke masjid, gitu ya. Kucuk-kucuk datang ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel, ya, orang-orang Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu ketika aku membangkitkan kalian setelah datangnya petir. Setelah disambar petir tuh sebagian orang-orang Yahudi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, gitu. Di mana kalian meminta untuk dapat melihatku, kata Allah, secara nyata dan kasat mata, suatu permintaan yang tidak akan sanggup kalian tanggung, dan tidak pula oleh makhluk sejenis kalian. Semua makhluk kalau di dunia nggak sanggup melihat Allah, nanti dijanjikan oleh Allah. Kapan? Ketika orang masuk surga. Sesudah di surga, Allah berikan nikmat yang terbaik dan terindah ketika orang-orang surga melihat wajah Allah yang sebenarnya. Jadi sekarang mah nggak bakal dapat. Matanya, apalagi matanya nggak suka baca Quran itu, retinanya hilang. Retinanya hilang. Terus penyakitnya apa? Katar. Maka ngaji aja, ngaji sebanyak-banyak ya. Khatam ya, khatam. Sebulan sekali, paling lama ya 40 hari paling lama itu ya. Syukur-syukur ada yang sebulan 3 kali ya. Pak Hatim udah mau khatam lagi ya? Belum. Udah juz berapa? Udah lewat Yasin. Oh, alhamdulillah lewat Yasin tuh. Yasin surat keberapa Pak Haji? 36. Gitu. Makanya kita buka Quran terus, minimal ingat tuh. Minimal kita sampai meninggal dunia, kalaupun nggak hafal Qurannya, kalaupun nggak hafal Al-Qur'annya, minimal hafal nama surat, supaya ada pertanggungjawaban sama malaikat. Kalau ditanya, kau hidup di dunia berapa tahun? Haji umurnya berapa sekarang?
Hah? 70. 70? Udah tua itu mah. Oh masih muda. Selama 70 tahun kau hafal Quran kata malaikat. Jawabannya apa? Belum gitu. Belum, jangan enggak, belum. Kan bisa jadi besok-besok Allah kasih anugerah bisa hafal Quran, ya kan? Jadi jangan jawabannya tidak, enggak ada. Jawabannya belum. Karena kita masih berharap, mana tahu besok lusa bisa hafal Quran, ya kan? Setahun dia ngapalin, kan banyak juga orang setahun bisa ngapalin Al-Quran. Kalau ditanya malaikat, kau hafal Quran? Belum. Kenapa udah sampai kuburan begini gitu kan? Kan di kuburan nanti ditanya sama malaikat, ya kan? Ditanya. Gitu. Terus sekalipun saya nggak hafal Quran, wahai malaikat, tapi saya hafal nama-nama suratnya yang 114. Kalau nggak percaya tes. Kan yang penting nama suratnya dulu gitu. Jadi ada pertanggungjawaban dikit. Gitu. Ada pertanggungjawaban. Ini ditanya, hafal Quran? Enggak. Nama-nama surat? Enggak hafal juga. Juz apalagi itu mah. Terus selama hidup bertahun-tahun yang kamu hafal apa dari Al-Quran? Enggak ada. Terus kamu minta pertolongan sama Al-Quran? Duh. Ditanya gitu ya kan? Ditanya. Surat Yasin surat ke-36. Juz ke berapa coba? Yasin. Nyari juznya lebih sulit kan? Dibuka dulu dia, ya kan? Ntar ditanya sama malaikat, ya kan? Ditanya itu bukan nggak ditanya semua. Malaikat nggak tanya punya mobil berapa, punya rumah berapa. Oh, malaikat nggak tanya. Nanti itu mah hisab itu, ya kan? Juz 23. Ini 23, ono 22, ntar ono 25, bagaimana sih? Juz ke-23. Yang jelas. Hah? Itu 22. Iya. Itu juz ke-23. Dari awal min awal. Dah, lanjut dah. Ya. Mana enggak ada? Dihafalin ya. Kalau dibilangin juz pertama dimulai dengan ayat apa? Al-Fatihah. Terus Tapi juz kedua saya kulus. juznya ayatnya itu saya kulus subah. Yang juz ketiga Tata. tilkar Rasul. Juz keempat lan tanalu. Itu dibilangin itu lebih sulit lagi. Makanya hafal dulu itunya, nama-nama suratnya dulu. Nama juznya lebih sulit. Gitu. Tapi kata Allah kan gampang ya kan. Kata Allah mudah. Tinggal kitanya saja niatnya ya, niatnya. Allah kan berfirman tuh ya di surat 54 itu ya. Surat 54 Surat Al-Qamar ayatnya 17, 22, 32, 40. Ayatnya sama itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu Bagi pelajaran. Iya. Maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Jawabannya cuma dua, yes or no. Kalau dia mau belajar mudah. Ya. Mau belajar mudah. Udah ngedenger nggak itu suaranya Tejo ngajinya? Udah? belum. Kan udah saya posting tuh. Udah? Keren nggak? Bisa jadi imam nggak dia sekarang? Bisa. Udah bisa jadi imam dia suaranya. Meskipun hafalannya belum banyak. Tapi paling tidak tajwidnya sudah bagus, ya kan? Gitu. Dia itu orang sini. Bukan orang. Orang Senen. Senen. Orang dari Cempaka Putih. Cempaka Putih. Ngajinya ke sini. Jauh. Gitu. Kalau udah mau ngaji itu Sabtu Minggu ke sini. ya. Belajar alif batas. Itu sini. tanda orang dapat hidayah itu kalau mau belajar Quran jauh pun dilakonin gitu, dilakonin. Namanya orang mau belajar Quran ya. Gitu. Sama kayak begini nih.
Kalau kita mau pulang kampung nih, tiket hari ini tinggal terakhir, tiketnya tinggal terakhir. Kira-kira kita antri jam berapa itu di loket tiket atau di Senen di mana-mana gitu kan ada tiket tuh. Betul nggak? Padahal loket akan dibuka jam 9 pagi. Jam berapa kita mau datang ke sana? Jam 7 udah datang. Hah? Kira-kira jam 7 datang kebagian nggak? Malam biasanya. Wah. Kamu belum pernah ikut antri tiket ya? Orang mau lebaran pulang itu ya? Gitu. Hah? Antri nomor udah jam 3 udah. Iya kan? Kita ini mau pulang ke akhirat ya kan? Weh, nggak sungguh-sungguh. Itu mau tiket pulang kampung aja sungguh-sungguh itu ya kan? Gitu. Makanya kita sungguh-sungguh betul-betul nih. Hah? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya melihatnya dengan secara jelas, dengan kasat mata, yaitu hingga kami dapat melihat Allah. Itu permintaannya orang Yahudi. Wa antum tangdurun, sedang kamu menyaksikan. Urwah bin Ruwain mengatakan, sebagian dari mereka ada yang disambar petir dan sebagian lainnya menyaksikan peristiwa itu. Ngomong begitu disambar petir, joger gitu kan. Yang lainnya ngeliatin. Yang ngeliat taubat nggak mestinya? Tobat. Tapi nggak taubat juga susah itu kan. Itu namanya batu itu ya kan. Gitu. Sama kayak kita nih. Kan kalau orang meninggal itu adalah nasihat yang terbaik. Ada orang meninggal adalah nasihat yang terbaik. Ketika ada orang meninggal dimasukkan ke dalam masjid gitu kan, dimasukkan ke dalam masjid, yang kumpul banyakan di mana? Di masjid apa di luar masjid? Di luar masjid dia bercanda-bercanda nih, ketawa-ketawa dia, jadi bahan olok-olok loh, Bahan candaan. iya kan? Ini orang kalau zaman Yahudi, udah disambar petir juga itu. Bukannya ngebantuin ya kan, gitu. Kayak Bang Kimin dong, baru ada yang meninggal buru-buru, yang dia cari apa? Daun bidara. Tugasnya dia daun bidara, gitu. Kalau kamu bagian apa? Nyiapin air, gitu. Nyiapin tempat itu ya. Saya kadang nyiapin. Kalau Pak Sugeng yang tenaganya kuat, bagian ngangkat. Ini udah ada semua kan. Ini enggak. Pada ngerokok di luar masjid, pada bercanda-bercanda jadi masa. Ini orang, wah, jangan-jangan ini temannya Yahudi juga gitu ya. Fa akhadatkumus sa'iqah. Karena itu kamu disambar petir. As-Suudi mengatakan maka mereka pun mati. Lalu Musa alaihissalam bangkit dan menangis seraya memanjatkan doa. Berdoa, Nabi Musa berdoa ngelihat umatnya disambar petir. Udah baiknya lah kira-kira tuh Nabi Musa tuh sama umatnya ya. Umatnya kurang ajar itu. Umatnya kurang ajar. Maka kalau orang yang diangkat Nabi dan Rasul itu rata-rata sabarnya nggak ada batasnya. Sabarnya nggak ada batasnya. Berarti dulu selain musuhnya Firaun, umatnya juga. Umatnya Nabi Musa itu makanya, waduh berat betul itu, ya kan? Sama dulu Rasulullah dulu. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang betul-betul ngejek Nabi itu. Iya. Sampai dijelaskan di surat Al-Munafiqun itu, diceritain itu. Tapi Rasulullah ketika diminta anaknya untuk menyolatkan, Rasulullah datang. Umar itu udah marah, Umar itu jaga Rasul, ya Rasulullah, ini orang udah brengsek betul itu kan. Tapi Rasulullah datang. Betapa sabarnya Nabi gitu. Sekalipun ketika dia menyolatkan ada ayat turun. Tidak boleh menyolatkan. Jangan menyolatkan gitu.
Sampai jubahnya Nabi itu diminta untuk jadi apa namanya? Jadi kain kafannya supaya jadi saksi itu. Kan gak berani juga malaikat nyiksa orang meninggal yang dikafanin sama jubahnya Nabi. Gak berani malaikatnya kan, gak berani. Dia tahu anaknya itu gak mungkin nanti disiksa bapak saya kalau dikafanin sama jubahnya Nabi. Itu makanya kita banyak-banyak menghafal hadis supaya nanti ada pertanggungjawaban juga. Kalau kita mau disiksa di kuburan, aduh udah dihafal semua nih banyak hadis-hadis Nabi gitu kan. Dia juga ngeri disebutin nih hadis-hadis Nabi. Malaikat itu paling takut loh kalau ngedenger Rasulullah, ya kan, takut malaikat juga, ya kan. Gitu. Tapi kalau tahu paham nggak menjalankan malah lebih berat. Wah, kan ada ayatnya itu ya. Sudah kamu tahu, ya kan. Nggak menjalankan lebih berat. Abu Jahal bukan nggak tahu Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah. Kira-kira tahu nggak dia? Tahu. Abu Lahab pamannya sendiri tahu. Bahkan Abu Thalib yang Rasulullah tinggal di rumahnya sejak kecil, bayangkan tuh. Bukan nggak tahu dia seorang nabi dan rasul. Terus nggak mau ngikutin gitu. Ya, contohnya kayak begitu. Gitu kan. Kan sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah itu benar-benar yang mengalahkan Nabi di Uhud itu kan, betul nggak? Dia pernah mengalahkan Nabi di Uhud bersama Khalid bin Walid. Tapi ketika dia tahu dapatkan petunjuk, dia ngikutin Nabi, dia dijamin surganya. Itu. Padahal anak bandit itu. Ikrimah kan bapaknya bandit itu, iya kan? Abu Jahal. Khalid juga bapaknya bandit, Walid, ya kan? Tapi ketika masuk Islam, begitulah. Maka ikutin saja Nabi. Jadi ada pertanggungjawaban nantinya. Ya, ada pertanggungjawaban. Ini enggak. Ngikutinnya si bule kafir, ya susah. Jadi kalau orang belum dapat petunjuk, ya diapain juga nggak bisa. Ya. Intinya bahwa kekuasaan Allah itu ditunjukkan betul, ya, ditunjukkan betul. Kita juga gitu ngerasakan waktu kita belum dapat petunjuk gitu. Kira-kira ingat Allah nggak sih sebenarnya, ya kan? Ingat-ingatan doang itu, ingat-ingatan gitu, ingat kadang, ingat nggak gitu ya kan? Gitu. Hah? Kadang ingat kadang enggak gitu kan. Mikirinnya duitnya aja. Oh iya, mikirinnya duit aja kan. Gitu. Kayak mati. Iya, berapa truk datang dulu ya kan? Yang dipikirin ya kan? Habis sudah dapat untung yang dipikirin apa? Perempuan. Kawin lagi kata gitu. Kamu ketawa. Kamu kalau udah cerita kawin lagi ketawa dulu ya kan? Gitu. Jadi intinya kekuasaan Allah itulah ditunjukkan ya sejak dulu. Kalau orang belum dapat petunjuk, kita mau bagaimanapun nggak bisa. Kita hanya tugasnya cuma menyampaikan saja, sampaikan. Maka kita banyak berdoa kepada Allah agar keluarga kita mendapatkan petunjuk. Yang penting keluarga dulu lah, gitu. Habis itu baru tetangga, gitu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa bahwa 70 orang yang ada bersamanya itu telah menyembah anak lembu. Lalu Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bangun dan hidup seorang demi seorang, dan satu sama lain saling menyaksikan bagaimana mereka hidup kembali. Bayangkan tuh. Jadi kalau diceritain, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu di depannya orang Yahudi, Nabi Musa dengan izin Allah meminta kepada Allah, itu 70 orang hidup ngelihat satu sama lain ngelihat. Lu hidup lagi. Lu hidup ya. Tadi udah mati, sekarang hidup lagi. Jadi bukan cuma Nabi Isa dengan mukjizatnya, Nabi Musa pun dengan mukjizatnya bisa menghidupkan tuh, buktinya tuh ya kan? Kan Allah yang menghidupkan, bukannya Nabi, gitu kan? Bukannya Nabi, Allah yang menghidupkan.
Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa bahwa 70 orang yang ada bersamanya itu telah menyembah anak lembu, anak sapi. Lalu Allah menghidupkan mereka. Allah yang menghidupkan mereka. Sehingga mereka bangun dan hidup seorang demi seorang, dan satu sama lain saling menyaksikan bagaimana mereka hidup kembali. Ya. Itu yang dikatakan oleh As-Su'udi itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Kira-kira orang yang udah dibangkitkan itu mestinya bersyukur nggak? Bersyukur. Gitu. Kalau kamu tuh ada yang udah mati gitu, mati dimasukin dalam kubur, dipentungin sama malaikat, terus dihidupin lagi sama Allah. Kira-kira kamu mau hidupnya baik nggak sih? Waduh, harus baik betul itu. Udah pokoknya sebaik-baiknya orang kali ya kan. Sebaik-baiknya orang kalau udah ngalamin pentungan gitu kan. Ini kan belum ngalamin pentungan malaikat ya kan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, Musa berkata kepada mereka ketika beliau kembali dari sisi Robnya dengan membawa al-alwah, batu bertulis ya. Al-alwah itu batu bertulis. Beliau telah menulis Taurat padanya. Ternyata Nabi Musa mendapati mereka telah menyembah anak sapi. Maka beliau pun memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri. Mereka pun melaksanakan perintahnya. Maka Allah menerima taubat mereka. Nabi Musa berkata, pada al-alwah ini tertulis kitabullah. Jadi batu tertulis itu. Kitab tertulis Taurat. Di dalamnya terdapat perintah yang kalian telah diperintahkan kepadanya dan larangan yang kalian telah dilarang darinya. Mereka berkata, siapa yang mau mengikuti ucapanmu? Kata orang Yahudi. Siapa yang mau mengikuti ucapanmu? Demi Allah, sekali-kali tidak ada yang mau hingga kami melihat Allah secara langsung. Enggak mau ngikutin Nabi Musa gitu. Kalau Nabi Musa aja tidak diikuti oleh orang Yahudi dengan mukjizatnya, ya, kalau kamu terus ngomong nggak diikutin, udah jangan marah-marah, ya kan? Jangan marah-marah, sabar aja. Orang Nabi Musa aja nggak diikutin, ya kan? Ini orang-orang Yahudinya nih. Hingga Allah menampakkan dirinya kepada kami, kata orang Yahudi. Dan Allah berfirman langsung kepadamu, inilah kitabku, ambillah ia. Mengapa dia tidak mau berbicara dengan kami sebagaimana dia berbicara denganmu, hai Musa? Masa Allah mau berbicara dengan engkau tapi nggak mau bicara sama saya? Itu orang-orang Yahudi kayak begitu. Jadi dibilangin tuh, enggak gua mau sama bos lu aja ngomongnya gitu. Yahudi itu udah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, kata orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Telah datang kemarahan dari Allah, maka datanglah halilintar kepada mereka setelah mereka bertaubat. Halilintar itu menyambar mereka sehingga mereka semua mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka sesudah kematian tersebut. Musa berkata kepada mereka, ambillah kitabullah. Mereka menjawab tidak. Suruh ambil kitabnya Taurat, mereka menjawab tidak. Kita bilangin juga nih, kau belajar Quran. Dia bilang enggak, ya sudah sama dulu. Ya kan? Enggak usah marah-marah. Gitu. Apa yang menimpa kalian? Mereka menjawab, kami dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Nabi Musa berkata, ambillah kitabullah. Mereka menjawab tidak. Ngeyel. Suruh belajar Quran. Enggak, pengennya belajar yang lain aja. Maka Allah mengutus malaikat lalu mengangkat gunung ke atas mereka. Saking marah, jadi angkat tuh gunungnya ya, nama malaikat. Masih juga tuh ya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka diberi beban kewajiban, beban syariat setelah mereka dihidupkan. Al-Mawardi mengutarakan dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, telah gugur atas mereka taklif atau kewajiban setelah mereka menyaksikan kebenaran secara nyata, sehingga mereka tidak perlu lagi membenarkannya. Yang kedua, mereka tetap diberi beban kewajiban agar tidak ada seorang berakal pun yang lepas dari kewajiban. Jadi setiap orang yang berakal tidak lepas dari kewajiban, kecuali orang gila.
Begitu juga kita, masih kalau kita bilang berakal, kita masih punya kewajiban. Al-Qurtubi berkata, inilah yang benar, karena menyaksikan perkara yang luar biasa tidaklah menghalangi dibebankannya kewajiban atas mereka. Sebab Bani Israel telah menyaksikan berbagai peristiwa menakjubkan di luar kebiasaan, sementara mereka tetap dibebani kewajiban. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti kaumnya Nabi Musa yang ngeyel terhadap nabinya. Kita mah nggak ngeyel sama nabi. Kalau nabi bilang qala Rasulullah gitu, kalau Rasul sudah berkata, kita bilang sami'na wa ata'na. Apalagi qala Allah Ta'ala, udah nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi untuk bisa menolak. Ya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun sulit dan berat, tetap kita taat. Ya, sekalipun sulit dan berat. Mudah-mudahan Allah tetap kuatkan, teguhkan kita, iman kita sampai kita meninggal dunia dan kita bisa melihat wajah Allah nanti di dalam surga, dan Allah berikan rahmat di dunia dan di akhiratnya kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah nanti akan masukkan kita ke dalam surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.